semuanya ada constraint waktu. Mahkamah pun dibatasi 14 hari. Tapi dalam waktu 14 hari itulah keadilan harus ditemukan, ya. Tidak kemudian kita berargumentasi waktunya kurang sehingga keadilan diabaikan. Sehingga constraint waktu yang diberikan pada Bawaslu dalam penyelesaian, misalnya dalam waktu sebelum 10 hari sejak pemungutan suara sudah harus ada putusan Bawaslu. Kalau tidak akan berguna putusan Bawaslu. Bawaslu tidak bisa memerintahkan PSU misalnya. Ada suatu TPS, bukan di pemakaman tapi di pemukiman. Ternyata pemilihnya adalah orang yang sudah meninggal. Oleh Bawaslu dinyatakan bahwa betul ini ada pelanggaran. Tapi ketika diputus Bawaslu lebih dari 10 hari saat pemungutan, tidak bisa dieksekusi. Seharusnya kan PSU. Nah, ini memang keadilan yang harus diletakkan dalam kepastian hukum. Makanya dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa kepastian hukum yang adil. Yang terakhir, mohon izin Yang Mulia, Pak Dr. Ya, hingga saat ini proses dari sidang sengketa Pilpres 2024 ini masih terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahasnya pemirsa dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Bapak Sulaiman Sembiri yang merupakan pakar hukum tata negara. Pak Sulaiman, terima kasih atas waktunya telah hadir di TV One. Terima kasih, Mbak. Baik, kita tadi sudah mengikuti sedikit ya jalannya dari dari proses persidangan sengketa Pilpres 2024. Banyak sekali yang kemudian disoroti, terutama masalah fraksa, kemudian juga bagaimana sebenarnya MK ini menjadi hasil akhir yang memutuskan permasalahan ini. Kalau kita lihat sebenarnya dari tahun ke tahun setiap Pilpres ini akan selalu ada sidang sengketa. Tapi bagaimana keadilan tersebut ini akhirnya ditegakkan? Kalau dari kacamata hukum tata negara sendiri, dalam waktu 14 hari ini akan bagaimana nanti ujungnya, Pak? Ya, terima kasih Mbak Tiara. Saya kira bicara tentang keadilan yang sering dibenturkan dengan kepastian hukum, ya, karena terkait dengan apa yang sudah ada di Undang-Undang MK, di Undang-Undang Pemilu, ya. Maka harus dilihat juga sebenarnya bicara kepastian hukum itu juga memuat keadilan, karena undang-undang itu dibuat oleh wakil rakyat bersama pemerintah, gitu ya. Nah, jadi memang di satu sisi tidak begitu saja vis a vis kepastian hukum dengan keadilan itu terbenturkan, ya. Tapi di sisi lain kepastian hukum juga memuat keadilan sebenarnya, karena dia berlandaskan kepada undang-undang, kepada apa yang menjadi aspirasi masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPR. Nah, yang kedua, yang terakhir dari yang disebutkan oleh ahli tadi itu menarik sekali. Hal yang kosong atau vakum itu diisi oleh MK. Nah, poinnya terkait dengan penyelesaian sengketa ini, peraturannya jelas, gitu loh. Ya. Jadi Undang-Undang Pemilu menyatakan perselisihan hasil pemilu itu diputuskan di MK. Undang-Undang MK jelas-jelas juga mengatakan bahwa kewenangan MK memutus sengketa pemilu, hasil perolehan suara. Oke, banyak sekali poin yang disoroti. Mungkin bisa dielaborasi juga, Pak. Kalau selain hasil akhir yang tentunya tidak hanya para ahli yang tadi sudah mempertanyakan, tapi seluruh masyarakat Indonesia mempertanyakan, apalagi yang kemudian ini perlu disoroti berkaitan dengan hadirnya ahli, ya. Karena tadi baru satu ahli yang kemudian ini dimintai pendapatnya, begitu, dari hukum tata negara, begitu ya, dari hukum tata negara. Nah, ini apalagi yang perlu disoroti? Ya. Yang perlu disoroti juga memang sebenarnya adalah aspek formal, ya, aspek formal dari permohonan ini. Nah, formal dari permohonan sengketa pemilu ini, hasil pemilu ini, itu kan sudah diatur sebenarnya secara rigid dalam undang-undang. Kita bisa lihat di pasal 74, pasal 75, pasal 77, bahwa permohonan itu harus tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan oleh KPU. Nah, kemudian apa yang salah dari situ? Ya. Kemudian apa yang benar menurut pemohon? Itu disebutkan hanya dapat. Jadi frasa hanya dapat, seputar itulah permohonan itu dimasukkan, gitu. Nah, yang kedua, kemudian hakim, dan itu jadi prasyarat, gitu, Mbak Tiara. Nah, poinnya kemudian kalau ada kecurangan, ada misalnya dianggap persoalan yang membuat perolehan suara itu tidak benar, gitu ya. Ya harus didudukkan dulu hasil perolehannya seperti apa. Kemudian mana yang tidak benar itu, di mana, kapan, siapa yang melakukan, gitu. Nah, sehingga
keadilan substantif yang diminta oleh pemohon itu merujuk kepada hasil gitu. Nah, kalau konstruksi yang ada di dalam permohonan 01 dan 03 yang saya baca secara lengkap, memang langsung kepada dugaan atau tuduhan tentang adanya pelanggaran NTSM itu. Yang sebenarnya itu juga menjadi ranahnya Bawaslu juga. Gitu. Jadi apa, kalau Anda melihat sebenarnya langkah yang saat ini sudah dijalankan, kemudian juga aturan-aturan yang mungkin sudah tertera, tadi kan sudah banyak juga yang disinggung mengenai fraksa-fraksa yang hilang dan lain sebagainya, ini apa yang perlu dibenahi? Ya, menurut saya kalau bicara tentang politik hukum, ya tentu undang-undangnya yang harus kalau dianggap lemah atau kurang harus diperbaiki. Itu politik hukum yang nanti ranahnya DPR dengan pemerintah. Nah, tapi untuk perkara yang memang dibatasi waktunya 14 hari, mencari kebenaran material itu memang tidak mudah seperti hukum pidana misalnya. Dicari kebenaran terus-menerus, sementara ini waktunya 14 hari. Nah, sehingga memang poinnya adalah pada bukti yang bisa mendukung fakta atau hal-hal yang didalilkan oleh para pemohon itu sendiri gitu loh. Kuat nggak buktinya? Jadi contoh misalnya bansos, isu bansos ya. Dikatakan atau didalilkan ada bansos yang digelontorkan sehingga pemilih memilih 02. Itu yang narasi yang selama ini kita dengar. Nah, kalau kemudian kita cek Sumatera Barat, Aceh, luar negeri, nggak juga gitu ya. Jadi apakah kemudian istilahnya ketua KPU itu sekumpulan bebek putih, di situ ada bebek hitam, kemudian dianggap bebek hitam itu juga bebek putih gitu. Nah, jadi menurut saya disinilah memang hakim-hakim Mahkamah Konstitusi harus melihat betul dan harus bisa menjabarkan tentang pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar yang sebenarnya sudah diturunkan spesifik lex spesialisnya di Undang-Undang Pemilu dan pada kewenangan MK sendiri. Apa yang menjadi kewenangan MK, apa yang harus diajukan oleh pemohon, ya, kemudian apa yang harus dituntut petitumnya, itu juga sudah diatur secara rigid di pasal 74 dan 75 gitu. Undang-Undang MK itu sendiri. Nah, kalau MK memutuskan di luar dari itu, ya berarti MK menabrak Undang-Undang MK sendiri, Peraturan MK sendiri nomor 4 tahun 2023 dan Undang Pemilu. On track gitu ya Pak intinya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan ini dan juga melihat seperti apa lanjutan jalannya sidang karena sama-sama kita ketahui tadi bahwa baru satu saksi ahli begitu Pak ya yang kemudian ini dimintai pendapat ataupun juga pandangannya. Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda pemirsa. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami.